wadon wis wayahe awak rekote salam penghormatan sulung yo wadon ye tarik suarane awak riko wadon yo salam penghormatan don ambi tamu undangan muga-muga awak riko selamat kabeh yo wadon Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mari kita bergembira bisa ketemu dengan saya kembali di acara pembelajaran di media video. Hari ini anak-anak mari kita bergembira dulu dengan senyum dulu biar anak-anak lebih fresh ya. Ayo tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum ting. Nah, anak-anak, pertemuan hari ini kita akan membicarakan masalah perkembangbiakan tumbuhan dan hewan ya. Nah, perkembangbiakan itu adalah proses dalam mencapai supaya individu baru terbentuk. Jadi terjadi perkembangbiakan penjumlahan dari binatang maupun tumbuhan makhluk hidup itu bertambah banyak ya. Dalam intinya perkembangbiakan itu dibedakan dua, ada perkembangan hewan dan ada perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kita lihat di dalam video di layar perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Perkembangan hewan ini ada dua, yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. Apa generatif? Generatif itu perkembangbiakan dengan kawin. Kalau vegetatif itu perkembangbiakan tak kawin. Nah, perkembangbiakan generatif pada hewan ini ada tiga cara, yaitu dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sedangkan vegetatif ada tiga juga, membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan ini secara generatif juga ada, secara vegetatif juga ada. Nanti saya jelaskan di belakang. Untuk secara vegetatif alami ada vegetatif buatan. Nah, bisa dilihat vegetatif alami itu membelah diri dengan cara spora, dengan cara fragmentasi, dengan cara tunas, ada akar tinggal, akar umbi lapis, umbi akar, umbi batang, gerage atau stolon. Untuk perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan buatan, contohnya ada mencangkok, ada stek, ada cara merunduk, ada mengenten, ada okulasi, ada kultur jaringan. Nah, ini adalah bagian perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Nah, saya jelaskan satu persatu. Apa itu ovipar? Anak-anak, ovipar adalah hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Ciri-cirinya, satu, hewan ini janinnya tumbuh di luar tubuh induk betina, tetapi di dalam telur bercangkang. Kedua, janin ya ini memperoleh makanan dari cadangan makanan dari telur di dalamnya, itu yang tersimpan di dalam telur. Tidak mempunyai daun telinga ya, tidak memiliki kelenjar susu ya, dan tidak menyusui anaknya. Ini ciri-ciri binatang ovipar, yaitu yang binatang bertelur. Yang contohnya adalah itu ada angsa, ikan, merpati, kupu-kupu,
penyu, katak dan sebagainya. Anak-anak bisa lihat sendiri di alam ini sekitar kita, bisa melihat contoh-contohnya ya, hewan yang bertelur, angsa, itik dan sebagainya. Selanjutnya yang vivipar. Vivipar itu apa? Vivipar itu adalah hewan yang melahirkan anaknya, lahir. Jadi ciri-cirinya janinnya tumbuh di dalam rahim induknya, induk betina. Jadi punya masa yang disebut masa kehamilan. Janin atau anak calon bayi tadi, calon keturunannya memperoleh makanan dari induk dengan perantara tali pusat atau disebut dengan plasenta. Ingat-ingat, plasenta. Yang ketiga mempunyai daun telinga. Ya. Induk betinanya ini menyusui anaknya. Nah, hewan yang menyusui anaknya ini disebut mamalia. Apa? Mamalia ini ya, diingat-ingat. Selanjutnya contohnya ini gambar, ada singa, ada beruang, ada kuda. Loh, ini hewan air juga, lumba-lumba. Ini juga termasuk binatang mamalia. Ada sapi, ada gajah, ya, kan, kucing dan seterusnya. Ini masih banyak contoh hewan-hewan mamalia atau menyusui anaknya. Berikutnya adalah hewan ovovivipar. Apa itu? Ovovivipar sebenarnya merupakan hewan bertelur, tetapi telurnya menetas di dalam tubuh induk betina, kemudian anaknya keluar dari tubuh induk betina. Ciri-ciri ovovivipar ini sama dengan ciri-ciri ovipar. Nah, contohnya itu ada, ini termasuk apa ini, kadal ya, kadal itu, ada apa ini, ikan pari. Ikan pari ini adalah contoh. Selanjutnya hewan yang membelah diri, contohnya amuba dan paramecium. Prosesnya ini seperti itu. Ada amuba yang dewasa, waktu mencapai pertumbuhan maksimum, ini amuba ini menjadi bulat, inti selnya mulai membelah jadi dua. Kemudian setelah membelah ini terjadi sitoplasma ikut membelah, membentuk dua yang disebut dengan individu baru yang menunjukkan anak dari individu amuba atau paramecium. Ini prosesnya dalam pembuahan pada membelah diri pada hewan. Selanjutnya untuk tunas, contohnya adalah hewan hidra. Ini hewan hidra, ini tumbuhan air ya, yang hewan air yang hidup di air, itu hidra. Ini adalah memisahkan diri ya melalui tunas. Jadi tunas baru terbentuk, kemudian membentuk hewan yang baru. Ya, ini termasuk ini. Selanjutnya dengan cara fragmentasi, yaitu memotong bagian tubuhnya masing-masing, potongan ini menjadi individu baru. Contohnya adalah planaria dan cacing pipih, termasuk cacing pita dan sebagainya. Ini berkembang biak dengan cara fragmentasi, memisahkan diri, memotong tubuhnya menjadi dua bagian. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini perkembangbiakan melalui biji yang dihasilkan oleh bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terjadi penyerbukan, yaitu bertemunya serbuk sari, sel kelamin jantan, dan kepala putih, sel kelamin betina. Ini bagian-bagian bunga. Ya, anak-anak nanti bisa mempelajarinya, mencari bunga ya. Saya beri tugas untuk mencari bunga, mencari bagian-bagian bunga. Ada mulai dari kepala putih, ada kepala sari, ada tangkai sari ya, ada mahkota bunga, ada kelopak bunga, bakal biji, tangkai putih. Nah, ini semuanya mempunyai fungsi masing-masing ya. Ini bagian bunga. Ini jadi dalam vegetatif alami, ini perkembangbiakan tadi generatif, sekarang vegetatif. Ada dengan cara itu tunas, ada yang gerage, ada yang melalui spora, ada yang menggunakan umbi,
ada yang stolon dan sebagainya ya. Ini adalah cara vegetatif atau perkembangbiakan dengan cara tak kawin. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan contohnya ada stek ya, seperti tela pohon itu di stek dulu, dipotong, tancapkan ya. Kemudian ada merunduk, ada menempel, ada mencangkok ya. Ini bagian-bagian, ada menyambung, menyambung itu termasuk mengenten ya. Ini perkembangbiakan ya. Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat anak-anak. Mohon maaf pembelajaran hari ini saya cukupi sekian. Tugas anak-anak adalah silakan Anda berada di taman bunga atau di kebun Anda atau di depan rumah Anda. Mungkin di rumah, di depan rumah ada bunga-bunga ya. Kita dilihat apa itu termasuk jenis vegetatif atau generatif tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar Anda. Saya mohon untuk dicatat, menjadi PR bagi anak-anak untuk membuat pengamatan pada hewan dan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Demikian, salam sehat untuk anak-anak. Semoga bisa bertemu kembali dalam acara dan video di lain waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.